Suatu hari kalau Mbah Tejo dijadikan tersangka karena mengajak pengajian Ma'iyah ini dancuk-dancuk. Terus kalau dia ditersangkakan, nanti saya akan mengajukan diri menjadi saksi adjudge, saksi ahli untuk menjelaskan dancuk itu bagaimana, misuh itu bagaimana, secara syariat dan fikih, bahkan usul fikih. Ya. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Mudah-mudahan putaran baru zaman akan mengantarkan Republik Indonesia punya pemimpin, dianugerahi pemimpin oleh Allah yang bisa bikin gembira semua rakyatnya seperti ini. Yang bisa bikin damai, nyaman dan tidak bermusuhan dan ada ilmu atau metode-metode untuk selalu menjaga kedamaian seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke diskusi ya Rek ya. Aku njaluk semua dalam hatinya mengucapkan dari dadanya nafasnya ditarik ke dalam dengan mengucapkan dalam hati illallah, illallah, masuk nafasnya, terus la ilaha illallah, la ilaha, gitu ya, ayo, la ilaha, hisab illallah, la ilaha illallah, sekali lagi, la ilaha illallah. Wes dah, sekarang relaksasi, dengarkan baik-baik karena Anda sudah gembira, insya Allah ilmu dengan mudah masuk ke dalam ruang hidayah di dalam diri Anda masing-masing. Sekarang saya persilakan Mas Edric untuk memulai paparan-paparan mengenai sukses diplomat ini. Monggo Mas Edric. Matur suwun nggih, Mbah. Mungkin saya awali dengan cerita. Ini cerita beberapa tahun terakhir sebelum ada COVID gitu ya. Setiap kali ngomong, setiap kali menyampaikan sebuah konsep, buah pikiran, apapun itu, selalu ada aja yang di belakang panggung bilang, "Mas, konsep jenengan ini api, konsep jenengan ini gena, tapi aku raiso, aku nggak bisa." Alasannya banyak. Gak bisa karena saya ini orang desa. Saya gak bisa karena saya gak masuk perguruan tinggi. Saya gak dapat kesempatan itu. Saya gak bisa karena orang tua orang tua melarang. Saya gak bisa karena pemerintah gak mendukung. Selalu diawali dengan kata tidak bisa. Nah, hari ini justru seneng banget, kangen banget, mesra sekali nggih Mbah. Bener-bener mesra. Semua teman-teman yang ada di sini, ya buktine selamat kok, iya toh? Nggih? Semuanya selamat. Semua hal, mungkin aku kira kreatif Mas, aku ra inovatif. Aku ra isa ngelola karyawanku. Bosku ranggena, me iso nuturi toh, ya toh, tapi rasa kasih contoh, ya toh. Ada yang katakan di sini? Oh enggak, alhamdulillah. Nah, itu yang di belakang gimana itu? Jadi hal-hal yang dianggap tidak punya, itu sebenarnya teman-teman di sini semua punya. Lah bukti ini podo selamat KB toh, bisa melewati ujian 2 tahun terakhir.
menjadi penting sebuah arti yang namanya kita itu berkarya, bukan mencipta ya, di rephrase kalau gitu. Karena semua ciptaan itu yang punya Gusti Allah. Kita berkarya. Konco-konco mohon saling meruangi satu sama lain, saling menampung satu sama lain dengan hati yang tulus satu sama lain. Jangan menjadi sebuah kelompok yang mengganggu keseluruhannya gitu ya. Mohon santun lah ya. Monggo Mas Cedric teruskan aja. Oke, matur suwun nggih, Mbak. Jadi yang selama ini kita merasa nggak punya, tidak bisa, buktinya sudah ada. Yang selama ini kita merasa kita bekerja untuk diri sendiri. Ono sing misalnya contoh arep sekolah, adik 97 nggih. Mau sekolah, belajar sing genah supaya apa? Supaya pinter, supaya lulus sekolah, supaya lulus kuliah. Terus habis itu apa? Kira-kira Dik? Kerja. Nggih, setelah kerja opo? Rabi. Nek duwe rek duwe lek payu. Okay. Jadi itu semua hal-hal yang kita lakukan, begitu kan? Dan diajarkan selalu seperti itu mindsetnya, pikiran. Pola pikir kita itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Setelah punya contoh, setelah punya mobil, sawangane, oh aku akan happy, aku akan bahagia. Tapi setelah punya mobil, belum tentu bahagia teman-teman. Belum tentu. Nontok sebelah, weh kerjaane loe santai, kok wes entuk mobil. Korupsi be. Ra tenang atine. Bicara soal sukses itu relatif, susah. Setiap orang suksesnya berbeda, jalannya berbeda. Tetapi yang ingin saya bagikan ke teman-teman itu sebenarnya kalau misalkan ya hidup kita peruntukannya untuk apa, menjadi apa, mau jadi bahagia, begitu kan? Mau jadi tenang, itu ditaruh di depan. Atau yang paling penting, kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan apapun atas perintah Gusti Allah. Dalam setiap perlakuan yang kita lakukan, itu rasanya beda, beneran. Rasanya beda. Aku kerja kudu gawe anakku. Aku kerja bukan buat bojoku, tapi aku kerja buat Gusti Allah. Melayani. Apapun yang kita lakukan akhirnya berbeda. Nek arep ngutil mikir, aku kerjai gawe sapa? Nek misale ya, menungso sing jenenge bos, ngamuk-ngamuk terus. Ya mungkin salahku ono, tapi aku kerja gawe Gusti Allah. Mungkin suatu hari nanti beliau disadarkan. Tetapi itu tidak ada artinya ketika kita tidak melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Dari tadi kan belajar sama Mbah Nun, sama Mbah Tejo, itu bicara soal niat. Ketika niatnya sudah baik, apapun yang kita lakukan akan baik. Ketika apapun yang kita lakukan baik, kita dapat apapun itu menjadi tidak berarti. Gak ada artinya. Nah ini pengalaman yang saya bisa bagikan ke teman-teman tentang sukses itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Mungkin ini pandangan putumu nggih, Mbah. Matur suwun. Ya oke, ini Mas Edric memberikan landasan sebelum kepada beliau ya. Jadi kan Anda mau berkendaraan dari Boyolali ke Jakarta. Kan harus jelas Jakartanya bahwa itu tujuan Anda. Maka seluruh yang Anda lakukan selama dari Boyolali sampai perjalanan itu kan memperhitungkan Jakarta. Gitu kan? Atau Anda main olahraga. Kalau Anda main pingpong mikirnya ojo badminton. Nek Anda main bola mikirnya ojo voli, nek kon iwak mikirnya ojo lomba mabur, nek kue manuk ojo
ojo lomba ngelangi. Jadi orang harus memperjelas dulu hulu hilirnya, gitu ya. Itu namanya perspektif. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Gue sekolah gue apa mau, Dek? Gue pinter apa golek gelar? Akhirnya golek gelar, mergo nek ora entuk gelar, ora entuk penggawean, ngono to? Jadi aku saiki takon, sing nomor 1 pintere apa gelare? Umumnya orang yang nomor 1 itu gelarnya apa pinternya? Gelarnya, oke. Wes setelah gelar kowe golek penggawean. Kowe jane golek penggawean apa golek gaji? Ayo. Jadi ternyata kowe yang ngapusi awakmu dhewe to, jaremu golek penggawean, jebul golek gaji. Nek tujuanmu gaji ngopo ndak penggawean bareng ngerampok ya iso, ngutil, jambret ya iso, ya toh? Nyolong duit bapak ya iso, ngutil kendite ibu ya iso. Jadi sekarang harus diperjelas, kalau tujuanmu itu uang, kerjaanmu tidak akan sebagus kalau tujuanmu adalah menikmati kerja misalnya, ya. Contoh ya, jadi setiap niat itu membuat perilakumu dan suasana hati dan pikiranmu berbeda satu sama lain. Kalau niatmu keliru, ya nek kowe nalete golek duit, angel-angel sekolah sampai 18 tahun gitu. Terus ngakune golek ilmu padahal golek gelar. Setelah itu punya gelar, ternyata gelar ndak berguna, harus ada kerjaan. Jadi janjane kowe golek kerjaan, ternyata kerjaan ki ora ono gunane, mergo ternyata kowe golek duit. Nah, nek sejak awal kowe ngerti kowe golek duit, ya wis golek duit langsung wae. Nek kasare ya ngerampok wae langsung gitu loh. Ampun dadak bertingkat-tingkat macam-macam itu ya. Jadi sekarang Anda nomor 1 untuk sukses itu harus menentukan dulu hulumu itu apa, di mana, untuk apa, hilirmu itu apa. Sekarang kalau kita perluas, kowe urip ning dunya iki tujuanmu dunya apa akhirat? Ya, kalau mau diperluas ya. Tapi apakah pekerjaanmu sehari-hari itu mencerminkan bahwa tujuanmu akhirat? Enggak toh? Ternyata tujuanmu tetap dunya toh. Kalau kowe wis ning dunya kok duwe tujuan dunya iki pekok to ya. Wong wis ning dunya kok tujuanmu dunya ya ra. Sekarang nyun sewu iki Mas sebelumnya ya. Ini saya menjelaskan dari perspektif Ma'iyah apa yang diomongkan oleh Mas Edric tadi. Jadi kowe hafal ya, wabtaghi fima. Kan sing hafal? Oh, bola bangan KPPDIP KB. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, gitu ya. Di dalam rangka kamu mencari apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Selama ini terjemahnya kan gitu, jangan lupa nasibmu di dunia gitu kan. Ora, terjemahannya keliru. Wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Kalau fit dunya itu di dunia, kalau minad dunya dari dunia, berarti kalau ada dari harus ada ke, itu enggak. Jadi jangan lupa perjalananmu dari dunia menuju akhirat, kan gitu. Saiki tak kayak contoh lain. Mas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan bendino krungu kula ana layatan to. Kuwi artinya apa coba? Artinya apa, Mas? Coba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya. Siapa yang bilang berasal dari? Siapa sing muruki kowe? Lho sing muruki kowe? Ustadmu, kiaimu ngono to? Ya. Kok yang kita berasal dari Allah menuju Allah? Bukan, kita milik Allah. Maka harus kembali ke Allah. Maka innalillah, lillah saja milik Allah. Copyrightnya Allah kita ini punyanya Allah. Bukan dari Allah, dari kan belum mesti wae. Ini milik kita, ini milik Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke Allah, kan ngono Mas. Jadi selama ini gue berpuluh-puluh tahun kan keliru toh tafsirmu. Iya. Keliru banget. Lillah inna lillah, li tadinya milik. Kalau min dari, gue mau dari toh. Jadi ini li bukan dari ilahnya ilah Allah ya. Tapi tetap
karena kamu itu milik Allah. Jadi mengandung satu logika hukum bahwa karena kamu itu milik Allah, maka kamu tidak bisa kemana-mana kecuali menuju Allah, kan gitu. Selama ini kan keliru toh? Aku takon ya, ini menarik. Ya. Jadi gini teman-teman, sejak 10 tahun terakhir saya kalau ada orang meninggal nggak pernah ngomong ikut berduka cita. Saya selalu cuma menulis selamat jalan, sampai jumpa, utang rasa. Karena menurut saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak ada duka cita di situ. Nanti enggak ada sapa sing ngongkon iku duka cita. Enggak ono, innalillah dari Allah kembali ke Allah. Sekarang saya dipertegas lagi, ternyata masih salah. Kita milik Allah. Terus ada pertanyaan, loh Cak, duka cita itu kan bukan untuk yang mati tapi untuk keluarganya. Justru keluarganya harus dididik bahwa dunia ini akhirnya tujuannya akhirat. Kiai Haji. Ini yang aku ngomong ke KPK. KPK ini arep dandani korupsi, dandanono sik turut berduka cita. Turut berduka cita itu artinya mindsetnya Cak Nun ini sangat suka mindset, cara berpikir. Kalau dibelejeti Mas Hendri, dibalik kata turut berduka cita, dunia ini segala-galanya. Sehingga kalau meninggal itu duka. Tae. Aku ngomong nang KPK, ini sumbernya korupsi. Gimana kalian mau memberantas korupsi dengan kalau tidak mendandani innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Mestinya karangan bunga selalu nek bojoku sing pesen, ini enggak turut berduka cita, enggak gitu. Turut mengantarkan saja kan, turut mengantarkan kembali kepada Allah. Oke, terus sorry ya. Terus tadi tak dandani maneh saka Mas Joko Kamto bahwa nenek moyang kita itu sampai 18 saja ya. Apa jenenge yang terakhir? Trahtu merah. Kalau kita belajar dari leluhur, gak ono tangisan di kuburan niku. Gak ono baju hitam-hitam itu sapa sing ngajari nek nang kuburan kudu hitam-hitam? Sinetron. Loh, aku bisa buktikan orang Batak nang itu warna-warni. Bahkan menari-nari di Toraja. Orang Jawa pakai batik. Sopo sing ngajari kudu ireng-ireng. Mati itu bukan duka cita, Cuk. Mati itu kebahagiaan. Karena tujuanku ini nangkin tujuanku mati supaya aku nyangoni bedes-bedes iki nek mati aku mlebu surga. Loh enggak ini. Nah, saya malam ini dapat bahwa dari Tuhan kembali ke Tuhan itu masih salah. Kata Cak Nun. Oke, terima kasih. Sorry aku nyelo. Jadi ini sangat, bayangkan kalau nanti nggak ada duka cita di dalam kematian. Orang nggak terlalu mengejar dunia, karena dunia bukan segala-galanya. Jadi itu salah secara mindset, meskipun secara budaya bisa dipahami. Bahwa orang kehilangan anaknya, kehilangan ibunya, bapaknya, itu secara budaya dan psikologis memang berduka gitu ya. Tapi budaya yang enggak, Cak. Tenan, di Tegal itu, ketika di Tegal, ini belum lama, belum 10 tahun yang lalu, ketika Slamet Gudono meninggal, enggak, aduh Slamet Gudono, kowe meninggal. Wonge nganggo udeng, ndek liang kubur ngene, lungguhe ngene, gak silo lungguhe ngene ya. Ngene lho. Ngene lungguhe. Heh, Sira, Slamet Gundana. Sira saiki seorang ana, nanging aja gentar, mengko ono cahaya, gitu ngomongnya. Sejak kapan kematian jadi tangisan? Tahe. ya, karena beliau sangat tauhidiyah ya, sangat mendasar berpikirnya, karena kalau Anda berduka cita berarti Anda nyalano Gusti Allah lah ngono sih. Kon disusahno Gusti Allah maka berduka cita ngono. Jadi itu kan mengandung kesalahan teologis yang luar biasa besar. Jadi beliau sangat, jadi saiki mulai saiki aja diceluk mbah ya, Kiai Haji. Iya. Si Jawa Tejo. Wis nek kedawan Habib meneh, Habib Tejo ngono ya. Ya, ini Sayyidina Umarnya abad 22 tadi sangat keras, sangat. Ini aku Abu Bakar rek, rada alus, rada alon-alon gitu ya. Iki gak tabrak ngono ae.
Ono arek wedok wani-wani liwat. Set. Ya Mbak Nur ya. Oke, tapi paham ya. Teman maknya punya bulatan pandang sehingga bisa milah-milah gitu ya. Bisa mengerti proporsi-proporsi atau makomat dari makomat itu titik koordinat dari setiap konteks dan kata-kata gitu ya. Jadi Anda juga tidak bingung iki melok Mbah Nun ta melok Mbah Tejo enggak ada masalah. Itu tergantung situasi-situasi Anda sebaiknya bermakom di mana. Itu silakan putuskan masing-masing. Yang diomongkan Mbah Tejo sangat benar, yang saya omongkan insya Allah juga tidak salah, ngono ya. Oke. Saiki tak tambahin didik, Jo. Awakmu kan sering undangan manten, awakmu lah mantu bareng. Nah, di undangan manten itu kan selalu ada semoga menjadi keluarga samawa ya. Oke, samawa. Iku Gusti Allah tersinggung, wis suwe aku ngrungokno iku. Gusti Allah rada lara ati. Sing jenenge jadi gini, di Al-Qur'an tuh kata sakinah itu lahir dari kata sakana yaskunu, terus ada kata depannya litaskunu. Jadi sakana itu manggon artinya. Nah, nek caga itu litaskunu fi. Kata sambungnya fi. Tapi kalau rabi berkeluarga itu litaskunu ila. Nek ila itu jadi gini, nek fi itu manggon statis, kalau ila itu dinamis. Jadi wong rabi itu ngencepno tapi dinamis. Gitu ya. Kadang sakinah, kadang gak, kadang muring-muring, kadang halus, kadang-kadang bentak-bentak, kadang-kadang ngelus-elus gitu ya. Itu dinamis. Jadi makanya kalimatnya litaskunu ilaiha. Allah sangat teliti dengan semua itu. Nah, sekarang itu kan peristiwa ketika laki-laki dan perempuan nikah, terus Allah mengatakan litaskunu ilaiha supaya engkau bisa menciptakan sakinah secara dinamis dengan istrimu, ngono ya. Nah, apa yang menyebabkan laki-laki dan perempuan nikah? Karena Allah sebelumnya sudah kasih mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta personal seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki, itu namanya mawaddah, ngono ya. Jadi mawaddahnya termasuk semoga atau sudah jadi? Sudah toh? Nah, sebelum mawaddah itu ada rahmah. Rahmah itu semua rahmat Tuhan. Udan, lemah, tanduran, godong, angin, itu semua rahmat Allah dan sudah dikasih Allah sejak Dia menciptakan alam semesta. Lah kok konjeng ngomong semoga itu? Kok semoga sakinah mawaddah warahmah? Lah kan Gusti Allah rada lara atine. Lah aku wis kebiyen ngekeki mawaddah karo rahmah kok jek semoga ndasmu piye? Gitu. Tahu enggak, Mas? Jadi teman-teman maknya tolong ya, kalau kasih ucapan selamat bukan gini, kalau saya gini, dengan rahmah dan mawaddah Allah, semoga pernikahanmu sakinah. Ngono lho, urut-urutane ngono ya. Bukan semoga pernikahanmu mawaddah sakinah warahmah. Lho mawaddahe kon nek gak dikai mawaddah gak rabi karo bojomu kan. Wah, itu cinta yang khusus kok. Kalau gak dikai rahmah gak iso urip kan. Dengan rahmat dan mawaddah Allah, semoga keluargamu sakinah. Nah, sakinah itu diperjuangkan terus-menerus oleh suami istri gitu loh. Karena dia dinamis ilah tadi, litaskunu ilah. Makanya kalau baca Quran, ya, kalau baca Quran waktu nikah itu baca jangan hanya ayat Ar-Rum ayat 21. Baca dari 20 sampai 25. Sebab di situ ada multi spektrum. Pemahaman supaya arek lanang karo arek wedok sing rabi ku duwe berbagai macam perspektif. Cita ya, sampean itu enggak dolim ya. Sampean dolim enggak gitu? Menjelaskan pernikahan di depan orang-orang yang jodohnya sudah mati semua gitu loh. Iki bengok Pak. Aku iso nikah enggak ya iso. Kok kayak jodohku wis mati. Ya nek cara Kiai Kanjeng golek bojo ora ketang meng nek dicablek muni mbek. Dadi wis gak apa-apa wedhus-wedhus angger oleh jodoh ngono to. Putus asane Kiai Kanjeng ning ngono kuwi. Angger nek didangu ora muni mbek ngono kan. Jadi teman sekalian, yo aku yo rada dolim karo arek sing ngancane kangelan golek bojo. Tapi sebenarnya jodoh itu juga tidak bisa Anda pahami dengan teori apapun.
Karena jodoh itu tidak pasti damai. Jodoh itu kan bisa di breakdown sebagai dialektika. Dialektika antara geni karo banyu ya iso jodoh. Ya. Arek lanang kuras karo arek wedok lembut iso jodoh kan gitu. Kan jadi jodoh itu ada 1000 variabel enggak karu-karuan, makanya Anda tetap optimis, makanya dibilang Allah taskunu ilaiha. Jadi terus-menerus diperjuangkan. Setiap saat Anda memperjuangkan supaya sakinah dengan istrimu, dengan suamimu, terus-menerus. Dan jangan pernah putus asa, gitu loh. Jadi ini menggok didik soal terjemahan tadi ya. Jadi sekali kembali ke soal sukses. Aku sebelum beliau ya, aku titip siji tok. Krungu adzan bentir rek. Hayya 'alas shalah. Mari ngono, habis itu. Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi ada metode, ada urutan atau ada telundakan, cara apa ya? Telundakan apa? Unda-undaan. Kalau Anda ingin falah, sholat. Sadurunge falah itu harus ditempuh melalui proses sholat. Sholat itu gak mek sembahyang 5 waktu. Temukan makna sholat. Coba, tak kayak contoh ya. Ketekunan. Ajek. Itu ajek toh. Sholat itu ajek. Coba cari kata lain sholat itu mas. Coba cari kata lain yang kamu maknai dari sholat. Yang kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan bisa sholat 5 waktu terus menerus. Apa? Tadi saya bilang, apa lagi? Ikhlas, apa lagi? Ajek, rindu. Dapurmu rindu karo sapa kan itu. So, apa lagi? Disiplin ya enggak? Mungkin enggak orang sholat 5 waktu tanpa kekuatan disiplin di dalam jiwanya, betul enggak? Jadi apa meneh? Disiplin, ajek, ikhlas, apa meneh? Itu semua adalah syarat-syarat sukses bisnis juga. Kalau kamu tidak mendasar, tidak ajek, polisimu, terus tidak setia kepada yang kamu kerjakan, tidak disiplin, tidak ikhlas, kamu tidak akan pernah sukses bisnis. Jadi sebenarnya semua ilmu itu berlaku untuk semuanya, itu namanya tauhid. Jadi ilmu bisnis bisa untuk dipakai untuk sepak bola, ilmu sepak bola bisa dipakai untuk rabi, ilmu rabi bisa dipakai untuk bikin negara bisa. Wong arek-arek tak wuruki anu jo. Rabi itu malam pertama Al-Fatihah. Iki kiai-kiai nek krungu rada muring-muring iki. Kan dilem-lem sik bojone aduh Dik, ayune sampean iki ya Allah. Mulane aku gelem ngrabi sampeyan monggo anjene ayu teman sampeyan iki. Itu namanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nek diterjemahkan horizontal kan ngelem-lem bojone gitu kan. Terus tegaskan lagi ar-rahmanirrahim, aku sayang temen karo awakmu Dik. Aku cinta pol karo awakmu iku wis. Sampai bosok aku cinta karo sampeyan. Ar-rahmanirrahim terus maliki yaumiddin Dik iki wis mulai gak kuat iki aku wis maliki yaumiddin iki. Kerajaan kelelakianku ini sudah mulai membara ini, ya. Dan aku ngene iki ora gelem karo sapa-sapa kejaba karo kowe Dik. Iya kana butuh. Saya tidak akan tidur dengan perempuan manapun kecuali istriku, betul enggak? Iya kana butuh, iya kanas. Itu kalau di horizontalkan. Terus mari ngono apa? Ihdinas siratal mustaqim itu. Ayo Dek. Iki wis mustaqim pol iki jan. Loh, lihat agak. Bisa enggak diterapkan begitu? Bagus enggak bernikah malam pertama memakai Quran, bagus enggak? Nek gak nggih Quran ya apa kon? Panduan Allah di Al-Quran. Jadi kalau saya pakai Al-Fatihah. Terus mari ngono. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina jalan satu-satunya yang penuh kenikmatan. Bener tak gak? Bener tak gak? Penuh kenikmatan dan bukan jalan yang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau marah atau dilaknat oleh Allah gitu kan. Terus bojomu terus membalas, "Mas, aku iki alhamdulillah sampean kok wis waladolin iya apa?" Adik waladolin. Lho kok wis waladolin iya apa? Kita aja pengalaman mesam-mesem iki.
Boleh nggak saya menerjemahkan seperti itu, menafsirkan? Loh, terus nganggo apa kowe? Anda nikah, apalagi nikah itu kan suci luar biasa. Maka kalau panduannya Al-Quran kan bagus. Anda bertani, Anda berdagang, semuanya kan jelas di ma'iyah itu. Dari ziro'ah, sina'ah, apa namanya? Tijaroh. Itu ada teorinya di ma'iyah. Meskipun arek kan sing sukses kayak Mas Cedric gitu ya. Tapi pokoknya teori ini jelas. Jadi untuk sukses itu Anda harus sholat. Sholat itu artinya Anda harus memenuhi semua disiplin yang dikandung oleh sholat itu. Keikhlasan. Jadi nek kue wis dodol soto ojo bayangno sing gak. Soto ini diolah temenan. Kan gitu kan? Itu namanya ikhlas. Istiqomah. Ya istiqomah. Madep mantep. Terus setia. Ojo dodol sak karep-karepmu dhewe jam piro sak karepmu. Oh gak kudu duwe perhitungan dengan konsumen kira-kira jam piro sampai jam piro aku dodolan. Dan itu harus ajek. Kayak sholat asar kudu jam saene, maghrib kudu jam saene, isya kudu jam saene. Harus disiplin. Itu kalau kita pakai ilmu azan tadi ya. Gitu ya. So, al-falah itu, hayyalal falah itu ayo sukses. Bahasa Indonesia nih, ayo sukses. Nah saat durung ayo sukses, ayo sholat. Sholat artinya memenuhi semua maintenance, semua prinsip-prinsip manajemen di dalam berdagang, di dalam berusaha. Dipenuhi semua. Baru nanti hayyalal falah itu pun ada lucunya. Kalau Allah itu kan di atas, jadi lanang di atas wedok. Ar-rijalu ala nisa. Jadi hayyalal falah itu kita di atas sukses, bukan kita di bawah sukses. Ngerti? Jadi kamu harus tetap memaintain dan menguasai suksesmu itu supaya tidak berubah menjadi gagal. Jadi kamu bukan objek dari suksesmu terus kamu jadi bangga, kamu jadi sembrono akhirnya bangkrut. Kamu harus mengatasi suksesmu. Ngerti enggak? Nah kalau bahasa Arab kan amam itu depan, kholf itu belakang, yamin kanan, sebelah kanan, yasir sebelah kiri. Kalau tahta itu di bawah, kalau Allah itu di atas. Jadi kamu harus mengatasi hidupmu, kamu jangan ditindas oleh hidupmu meskipun kalau kamu miskin jangan ditindas oleh kemiskinanmu, kalau kamu kaya jangan ditindas oleh kekayaanmu. Kan rata-rata manusia kan ditindas. Gitu? Kalah oleh kekayaannya, kalah oleh kemiskinannya, kalah oleh jabatannya, kalah oleh kekuasaan yang dia pegang gitu ya. Jadi sebenarnya aku gak golek doa-doa rek. Ilmu bisnis aku yang duwe rek. Teknis menurut ilmu perekonomian dan perdagangan aku yang duwe cuman aku tak jupukno sing gampang-gampang. Ya. Adzan itu nek kon memenuhi nilainya. Apa sebabnya kamu memenuhi nilai adzan? Karena kamu manusia. Aku takon nek wedhus mbek dhek ngerti ngembek ta gak? Wedhus ngerti nek dhek muni mbek ta gak? Dia punya kesadaran apa tidak bahwa dia muni mbek? Tidak. Kalau angin berembus, apakah angin menyadari bahwa dia sedang berembus? Tapi kalau manusia makan, dia punya makna enggak? Dia bisa memaknai makannya enggak? Manusia itu bisa memilih kalau mau pedas makan ini, kalau mau manis makan ini. Dia punya kesadaran dan pemaknaan. Gitu ya. Makanya orang bisnis nomor 1 pintar memaknai. Jadi memilih main apa, dagang apa, milih pegawainya aja ada rumusannya dalam Islam. Ono wong sing senengane mencetuskan sesuatu tapi gak iso nglakoni. Pinter pokoknya. Gini harus gini tambah ngono turu. Ono ada pegawai yang sifatnya pemelihara. Jadi pokoknya dia pinternya memelihara, tapi kalau suruh mencetuskan ide baru enggak bisa dia. Jadi seperti pegawai negeri ASN itu cocoknya adalah manusia pemelihara. Terus nanti ada manusia pendobrak. Pokoknya dia maunya inovasi terus, memperbarui terus, tapi dia nggak bisa ngelakoni. Terus ada manusia pendiri. Jadi harus ada 4 kelengkapan itu di setiap perusahaan Anda. 1 manusia pencetus, manusia pendiri, manusia perawat, dan manusia pendobrak. Nah ini keempatnya harus manage. Ojo pendobraknya jadi direktur. Didobrak, bendino, diganti-ganti bendino gitu ya mas ya. Jelas ya? Nah direktur harus punya keempat sifat itu dan mampu manage kapan dia harus mendobrak, kapan dia harus merawat, kapan dia harus mendirikan, kapan dia harus memelihara, kan gitu. Gitu ya kira-kira ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya.
Gampang ya. Adzan itu iso kayak bisnis. Ma'iyah ya toh. Adzan tok itu jadi bisnis. Pokoknya kalau Anda mau falah, ayo hayya 'alas shalah dulu. Kalau mau lebih mendasar lagi berarti dimulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus baru asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya baru situ. Ada urut-urutannya. Dan kita jangan sok hebat. Jangan sok hebat. Pokoknya menungso ojo kebanteran, ojo kalonen. Ojo kengegasan, ojo kengerimen gitu ya. Ojo kegedean, ojo kecilian gitu ya. Itu namanya akurasi, ketepatan. Bener kalau bahasa Jawanya gitu ya. Bisa presiden sudah bener tapi belum bener gitu ya misalnya ya gitu. Jadi ini semua ilmu bisnis, tidak ada ilmu mau ngomong akhlak, mau ngomong akidah, mau ngomong syariat, itu semua mengandung semuanya. Jadi bisnis bisa dilakukan asal punya disiplin seperti itu. Dan itu Anda dapatkan dari sholat tok bisa. Gitu loh. Dari puasa bisa. Apalagi kalau Anda memperluas bahwa Mas Cedric ada menungso sing wateke poso, ono menungso sing wateke riyoyo. Kowe bagian riyoyo, bagian kenduran sregep dheke. Gitu ya. Tapi nek bagian poso dhek rasa-rasen. Ono sing menungso bagian zakat. Jadi dia murah hati memberikan, tapi kadang-kadang kalau tidak dengan dilengkapi dengan ilmu puasa dia nanti overdosis gitu ya. Ada lagi manusia sholat, ada manusia syahadat, ada manusia macam-macam. Nah, setiap direktur harus mengenali bocah iki kecenderungannya poso, apa zakat, apa syahadat, apa sholat. Itu untuk bisnis sangat akurat. Karena nanti kalau Anda menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak tepat karakternya, akan juga membangkrutkan perusahaan kita. Ngono ya, koyo iki kursus bisnis ini ya. Tapi begitu Mas, mau usaha kecil angkringan sampai perusahaan sebesar Sinar Mas, sebesar apapun, sama teorinya. Yaitu Anda memenuhi sholat tadi itu. Dengan berbagai pemanaannya tadi gitu ya. Gini ya. Oke, sekarang kita teruskan dengan Mas Jupaka. Ya, tafadhol Mas. Kemudian kita satu lagi kemudian diskusi ya. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti sebuah kesuksesan. Sebenarnya saya di sini berterima kasih dulu nih sama Diplomat. Salah satu kesuksesan saya hari ini adalah bisa duduk di sini, mendengar, belajar lagi, mulai lagi dari nol, bahwa saya ini sangat kecil gitu. Jadi terima kasih kesempatannya bisa ngelihat Mbah Nun sama Mbah Tejo langsung, dapat ilmunya. Sebuah kesuksesan. Sukses itu definisinya luas teman-teman. Jadi kalau saya ini lahirnya dari Loksmawe. Ada yang tahu Loksmawe dari mana? Oh ada, alhamdulillah ada yang tahu. Saya lahir dari Aceh Mas. tahun 1985. Tiba-tiba hari ini di tahun 2022 saya bisa duduk di sini. Belajar lagi dari para guru. Buat saya udah sukses. Hari ini saya masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Buat saya udah sukses. Teman-teman hari ini boleh nih keluar dari sini definisiin lagi suksesnya teman-teman. Nggak pernah ada tolak ukurnya. Yang saya cuman bisa berbagi, saya itu sukses ketika saya berhenti membandingkan diri saya dengan individu lain. Buat saya definisi sukses, saya pribadi sudah bahagia dengan apa yang saya punya. Kalau setiap hari saya bandingin dengan apa yang di sosial media, saya bandingkan dengan apa yang saya lihat. Saya juga dapat satu ilmu hari ini dari Mbah Nun. Jangan ngomongin sudut pandang. Kalau sudut ada titiknya. Kalau lingkar pandang itu selamanya. Kalau disebut infinity ya. Nanti monggo dikoreksi ya Mbak Nun. Tapi satu pandangan baru bahwa ya lingkar pandang. Saya selalu belajar nggak harus sama yang lebih tua, yang lebih muda juga kadang-kadang selalu kasih masukan. Sukses selalu bicara soal beberapa hal dari individu saya. Mohon dikoreksi Mbak Tejo sama Mbak Nun. Yang pertama adalah
saya belajar ilmu paling susah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu bukan berserah diri habis itu selesai, enggak. Tapi ketika kita udah usaha maksimal, hasilnya di titik tertentu buat saya udah ikhlas. Yang kedua, yang menurut saya paling susah selain ilmu ikhlas adalah mendengar. Mungkin teman-teman bisa ingat lagi nih, kalau ada temannya yang susah atau lagi bercerita atau lagi membagikan kebahagiaan, belum sampai 5 menit udah dikomplain. Oh saya juga gitu ya, baru cerita bentar nih. Karena kita kesulitan mendengar. Buat saya ilmu kedua yang paling susah adalah mendengar. Berusaha dengerin dulu dari awal sampai akhir. Lalu yang ketiga buat saya yang paling susah, saya pribadi ya teman-teman mohon izin. Yang ketiga itu adalah komitmen. Yang mengatur komitmen teman-teman hari ini di sini adalah teman-teman sendiri. Tadi Mbah Nun bilang, etos kerja itu ya dimulai dari diri sendiri. Semuanya itu adalah skema bisnis. Jadi teman-teman bangun mau pakai kaki kiri atau kaki kanan, teman-teman yang milih. Teman-teman punya yang lagi ngobrol, ngomongin, baru ketemu nih, udah langsung kemana aja nih sombong gitu ya. Teman-teman yang milih teman yang seperti itu. Jadi teman-teman adalah bos dari diri sendiri. Kesuksesan itu dibentuk dari definisinya teman-teman. Saya bisa ada di sini hari ini, sekali lagi berusaha menjadi 3 komitmen tadi. Ikhlas, mendengar, sama yang terakhir komitmen. Gak banyak sih saya bisa berbagi, karena hari ini pun saya masih belajar lagi. Belajar lagi bahwa ketika orang meninggal, kadang-kadang bukan soal duka cita. Ada perjalanan spiritual berikutnya yang menurut saya konsepsinya Mbah Tejo itu benar. Bahwa tidak selalu harus bersedih. Dan benar Mbak Tejo, harusnya kalau kita ngelayat itu gak harus baju hitam. Alhamdulillah saya juga kadang-kadang yang ada di lemari aja yang saya pakai. Jadi hari ini pun saya masih belajar menemukan arti sebuah kesuksesan. Hari ini di usia saya yang ke-36 tahun pun ada orang-orang yang bekerja di bawah saya yang pada akhirnya mengajarkan saya bahwa tanggung jawab itu berat. Bahwa gak gampang mengelola orang. Saya punya istri, anak 2, ngelolanya juga susah. Apalagi orang-orang egonya masing-masing. Hari ini saya belajar lagi bahwa segala sesuatu itu kalau kita pakai logika yang berpikir, ujung-ujungnya kembali lagi ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita itu yang miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sekuat apa, mau secerdas apa, kembali lagi kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa berubah. Jadi buat saya arti sebuah kesuksesan ketika saya sudah tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Setiap orang punya metode suksesnya masing-masing. Teman-teman hari ini pakai motor ke sini sudah sukses, nggak apa-apa. Ada teman yang pakai mobil ke sini, itu suksesnya mereka. Buat saya itu arti sebuah kesuksesan. Itulah yang membuat saya mencoba usaha baru yang cukup transparan. Saya bikin sendal namanya Alas. Mbak Nun sempat ngecek dan masukannya saya ambil, insya Allah saya rubah. Karena sebuah produk itu kan berevolusi seperti kita mendengar tadi. Kalau kita berhenti mendengar, disitulah titik kesuksesan kamu pun berhenti. Karena banyak sekali ilmunya, jangan malu buat belajar. Insya Allah teman-teman juga bisa di titik suksesnya masing-masing. Buat saya pribadi, suksesnya saya sampai detik ini saya udah sukses buat saya pribadi dan keluarga saya. Udah cukup, insya Allah. Paling itu ya Mbak Nun ya. Mohon izin, ilmu saya masih jauh. Makanya saya masih pengen belajar di Sinau malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera kita akan satu lagu dari Kiai ini, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk ngerespon. Jadi yang pertama, sebenarnya ilmu dasar kehidupan yang harus diajarkan sejak bayi oleh ibunya itu mendengar. Jadi anak kecil harus dilatih mendengarkan. Di Quran itu silakan baca Al-Quran. Allah itu maha melihat, maha mendengar, tapi Allah selalu menyebut dirinya maha mendengar lagi maha melihat. Sami'un basir. Tidak ada basirun sami', tidak ada. Yang ada sami'un. Jadi Allah selalu mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Oleh karena itu
itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Itu satu setup, satu mindset yang luar biasa bahwa nomor satu itu harus pintar mendengarkan. Gitu ya. Jangan dipikir Mak Iyahan ini Anda mendengarkan saya. Sebelum saya ngomong dan Anda mendengarkan, saya sudah mendengar Anda dulu. Saya pelajari dulu ini kalau di Boyolali itu siapa aja yang datang, jenis masyarakatnya gimana, akeh santri, akeh abangan, jumlah ini pirang persen, itu saya pelajari. Ada penelitian di Kiai Kanjeng. Bahkan Kiai Kanjeng ini punya tim yang lengkap, bahkan ada jinnya, ada bau reksonya apa tidak. Nanti kalau pakai gensetnya kira-kira dikacau oleh genderuwonya apa tidak, itu kita cek semua. Saya cek semuanya. Jadi kita mesti menyerap dulu sebanyak-banyaknya, artinya menyerap sebanyak-banyaknya baru ngomong. Gitu. Sementara kita kan dididik ngomong, dididik ekspresi, dididik orasi dan seterusnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, yang Mas Tejo tadi soal duka cita tadi ya. Anak saya yang terakhir yang paling kecil yang sekarang sudah SMA kelas 1 Rampak ya. Itu pernah ketika dia masih umur 4 tahun atau 5 tahun, ibunya ada tamu temennya yang mengabarkan bahwa ada temennya meninggal dunia. Terus si Rampak ini langsung loncat-loncat, sorak-sorak, alhamdulillah, tante ini meninggal, alhamdulillah, hore gitu. Ibunya kan sungkan sama temen lu, gimana Rampak kok kamu malah hore-hore ada orang meninggal. Loh, kan dia ketemu Allah, kan tujuannya itu kata anak saya. Loh kan tujuannya kan ketemu Allah, nah sekarang kan sudah dipanggil sama Allah. Masa kita enggak bahagia, masa kita enggak tertawa-tertawa gitu. Ya kuwi cah cilik gitu ya. Nek saiki kan kaplok nek karo bapak saiki gitu ya. Tapi ya kita menyadari ada dimensi itu yang sebenarnya lebih sejati daripada dimensi yang kita kenal dan kita serawungi secara budaya selama ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nyun sewu saya respon, sebenarnya kalau Anda beragama itu kan nomor satu iman toh. Hubungannya itu vertikal. Saya sering ngomong, kowe iki aja beriman kepada Allah, jangan hanya percaya kepada Allah. Kamu perhitungkan Allah percaya enggak sama kamu. Enak aja loh. Kan itu. Makanya ketika semua umat mengatakan pados napa sampeyan urip niki ridho Allah ngono. Semua minta mencari ridho Allah. Kemudian saya merespon, "Lah kamu ridho enggak sama Allah?" Kamu harus ridho dulu kepada semua ketentuan Allah baru mendapat ridho dari Allah. Kamu jangan mencari ridho tanpa membeli ridhonya Allah itu dengan ridhomu sendiri. Karena kalimatnya jelas, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan dulu dari dirimu baru mendapat ridho dari Allah. Gitu ya. Nah, iman itu kalau dalam bisnis namanya trust. Jadi bisnis itu ya pedomannya sama dengan urusanmu sama Allah, dengan agama sama, trust. Jadi misalnya gini, saya butuh suatu barang terus saya minta tolong anak-anak maknya, aku tukokke barang iki, merek iki di toko iki, gitu ya. Terus dia ke sana. Tapi ada barang lain yang saya pokoknya aku tukokke iki, terserah toko ngendi wae. Itu kan ada proses konsentrasi trustnya. Kalau semula yang saya percaya hanya barang itu dan harus di toko itu gitu ya. Sekarang pokoknya anggarono barang kuwi tukun. Kemudian meningkat lagi, pokoknya aku dolekke sing dienggo watukku iki ya, sak karepe. Sak karepmu, aku percaya sama kamu. Jadi nomor satu kalau mau sukses itu Anda harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Nomor satu ya. Apakah Anda pegawai, karyawan, atau Anda direktur, atau Anda konsumen, atau Anda produsen, itu nomor satu adalah trust. Gitu ya. Dan itu kan disiplin agama sebenarnya. Nomor satu itu dipercaya dan mempercayai. Jadi Anda tidak bisa mempercayai orang tanpa Anda sendiri teguh untuk bisa dipercaya orang. Kalau Anda dipercaya orang, mungkin tidak perlu bisnis kok. Dikek-keki kok, teko-teko dewe kok. Teman-teman sekalian, saya kadang-kadang ingin teman-teman maknya itu agak mencari merenungi gitu loh. Saya itu dulu wartawan, saya seniman sudah lama. Kemudian saya juga ngisi TV, saya bikin gardu, cermin dan seterusnya ya. Kemudian diikuti oleh banyak produk-produk berikutnya. Teman-teman ingat nggak? Saya tahun 90-an akhir saya keluar dari media massa, saya tidak nulis lagi.
Padahal itu kan sawah saya kan dapat nafkah dari situ, tapi saya keluar. Jadi ada dua persoalan, kenapa saya keluar, nomor dua, gimana saya cari nafkah untuk anak istri saya kan gitu. Itu mohon direnungi teman-teman ya. Nomor dua, kira-kira tahun 2000-an berapa gitu saya keluar dari televisi. Ya toh? Saya tidak mau masuk televisi, termasuk acara-acaranya Karni Ilyas apa ILC, terus saya diwawancarai oleh siapa? Najwa, sampai Najwa I love you Cak Nun, gitu kan. Dan saya sampai hari ini tidak pernah memenuhi. Kemarin yang mau wawancara saya Bu Susi, yang mantan menteri kelautan itu gitu ya. Saya tidak mau. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Kenapa tidak bertanya? Loh, kemudian saya mati enggak? Kemudian saya kehilangan nafkah enggak? Kan gitu pertanyaannya kalau urusan sukses. Terus teman-teman, saya tidak punya akun medsos sejak awal sampai sekarang. Aku gak tahu Twitteran, aku gak tahu Facebookan, Instagram, apa mana TikTok gitu ya. Saya enggak punya dan saya tidak pernah masuk ke situ meskipun saya dimasukkan ke situ ya. Diadu domba sama Bu Mega, sama Habib Rizik, sama gitu ya. Tapi saya tidak punya Twitter sampai hari ini. Facebook gak duwe. Semua saya tolak karena saya mengerti akan terjadi apa. Saya tidak mau itu semua. Saya makiyahan, nek makiyahan sampai jam piro tak ladeni kon. Dan saya ikhlas, tahu makiyah bayar iuran SPP bulanan dapuramu ya. Saya memberikan sepenuhnya dan saya tidak meminta balasan apapun karena saya ingin dipercaya oleh Allah yang Maha Pemberi rizki. Maka Allah mengalirkan rizki kepada saya, maka saya mempelajari rizki itu apa. Rizki itu ada 3 macam. Yang kita omongkan sekarang rizki level pertama yaitu dol tinuku, jual beli, memproduksi, dikonsumsi, laba rugi gitu ya. Itu horizontal, itu level pertama. Level kedua adalah Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Anda tanpa bekerja pun Anda diserai kerjaan dan Anda mendapatkan rezeki, betul enggak? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Anda dipercaya sama Allah. Aku takon, Mas, nek kowe dari Boyolali nyetir sendiri ke Jakarta, yang nyuruh Anda sendiri, yang punya niat, yang punya keperluan Anda sendiri ya, gitu ya. Yang harus beli bensin siapa? Anda sendiri. Kalau nanti ada kecelakaan di jalan, yang ngurusi siapa? Anda sendiri kan. Terus segala suatu keperluan selama di jalan, baik keuntungan maupun bahaya, yang ngurusi kan Anda sendiri. Tapi kalau Anda disuruh majikan, nang Jakarta terno iki, yang tanggung jawab siapa? Majikan toh? Ya toh? Kalau Anda hidup ini disuruh Allah, jadi semua yang Anda lakukan itu adalah perintah Allah dan Anda mencari bahwa itu memang perintah Allah. Gitu ya. Maka siapa yang memberi fasilitas? Siapa yang menyelamatkan Anda? Yang melindungi Anda? Allah. Jadi kalau Anda menemukan perbuatan, perilaku, bisnis atau apapun saja yang memang merupakan perintah Allah atas hidup saya, maka Allah yang akan membimbing dan menjadi direktur utama Anda, betul enggak? Beres teman-teman. Ya saya sepanjang hidup kayak gitu. Aku ora duwe penggawean, aku ora duwe kantor, aku ora duwe perusahaan, aku ora duwe apa-apa aku. Ning aku isih urip, isih kuat ngladeni kowe 8 jam, nanti jam 3 ora masalah. Dan saya dapat penyakit baru ini, saya tidak bisa ngantuk. Nek enggak bisa tidur itu masih ada namanya insomnia. Ya. Saya tidur gampang karena tidur itu adalah pekerjaan yang saya bisa meniatinya. Saya niat tidur, saya tidur. Tapi kalau ngantuk gak iso aku. Dadi aku kok mulai nang Jogja ya dilang iki mendelik terus kok tutuk omah karo bojoku aku mendelik dhewe sampai jam 3 esuk jam 4. Jadi saya tiap hari itu gak iso ngantuk, Mas. Itu saya sedang cari kenapa saya gak bisa ngantuk ini. Belas dan tidak berkurang energi saya. Saya tidak capek saya. Dah gak capek wis. Arep kok jam piro wae ngopo wae aku ora masalah gitu. Saya menganggap itu mungkin Allah sedang nguji saya karena saya kok enggak capek kok sakit gitu ya. Teman-teman kadang-kadang gak gelem mikir aku kira tak tinggal loh. Aku ini penulis nomor 1 di Indonesia. Saya tuh nulis gampang. Saya bisa nulis 1 pertandingan Piala Dunia 5 koran sekaligus. Saya tuh nulis tuh gampang dikasih sama Allah. Aku njaluk apa nanti saya ke Boyolali ya Allah saya tolong dikasih apa-apa terus aku ngene iki dikai tes ngono Mas. Terus tak gawe ning kene. Jadi saya tuh minta Allah terus karena saya tidak punya apa-apa. Karena rumusnya jelas la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada illa bi Muhammad, tidak ada illa bi Jibril, tidak ada illa bi Sunan Kalijogo, tidak ada yang lainnya, ada illa billah, hanya milik Allah. Jadi mutlak. Jadi aku njaluk Mas, mau nulis drama Menyusungi saya cukup nulis itu 1 hari 1 malam selesai, 65 halaman. Saya tinggal minta sama Allah. Loh, Allah kan bilang, ud'uuni astajib lakum. Saya menyapa beliau, Allah merespon kan gitu kan. Jadi rizki itu Mas, sangat luas kata beliau tadi, sangat luas. Dan sukses itu tidak bisa Anda ukur karena dia ada momentual, ada situasional, ada tahapan. Jadi sekarang saya tanya kalau mau prinsip ya, setan itu ancaman apa? Kamu mengutuk setan apa berterima kasih kepada setan? Loh, berterima kasih Aremanya. Kenapa? Karena dia dilatih setan selama hidupnya untuk tidak berbuat buruk, betul enggak? Matur nuwun karo setan toh. Bahkan saiki pekewuh karo setan mesake, nek ketemu setan mesake, iblis mesake, kae nggodho aku seprono sprene ora tau sukses to, mesake. Kene tak sayangi, tak traktir soto kene kan gitu kan. Ngerti ya cara berpikirnya Mas ya? Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sukses itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Anda tinggal disiplin, tinggal mengerti pijakannya, terus Anda ajek, madep mantep, ajek istiqomah, setia, dan mencintai yang Anda kerjakan. Karena kenapa sih kalau tidak mencintai? Loh, kamu tidak bisa punya sendiri kok, kan dikasih kok. Meripatmu dikasih, tanganmu dikasih, otakmu dikasih, hatimu dikasih, seluruh maintenance kamu itu dikasih oleh Allah. Tinggal matur nuwun kok angel teman ngomong saiki. Nek kowe matur nuwun kan jelas rumusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sangat jelas kok Allah itu sangat apa ya? Sangat regulatif. Sangat jelas konstitusinya, sangat jelas semuanya. Makanya saya tidak membaca selain Al-Qur'an. Tidak membaca dan tidak mempelajari selain Al-Quran. Sebab lainnya itu saya baca juga tapi sekilas. Jadi aku ngerabak buku ini, oh ini isinya ini, ngono tok. Tak waca halaman pertama, aku wis ngerti sampai endingnya gitu. Utawa tak uwek-uwek, tak obong, terus tak jadikan debu, tak umbe. Karena semua yang selain kitabnya Allah itu belum tentu benar. Belum tentu berkah, belum tentu hidayah, belum tentu manfaat, belum tentu jadi obat. Kalau kata-katanya Allah itu semua obat, semua benar, semua mutlak, semua manfaat, semua itu hidayah. Dan anak Ma'iyah tahu bahwa yang namanya kalimat Allah itu apa hanya di Quran. Kalimat Allah itu tidak pernah berhenti sampai sekarang, sampai detik sekarang. Kalau ingin pembuktian matematis gini, Allah mengatakan laukanal bahru midadal li kalimati rabbi, ora apal ta kowe PDIP. Lana fidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi, tejaya gak apal iki. Walau ji'na bimithli ma tatanyun saya tak dadi kiai dulu aku. Njaluk sepuro karo. Jadi Allah mengatakan andaikan air enggak punya sanad ya. Andaikan ya. Jadi enggak punya sanad. Loh, gak ada sanad wong langsung kok. Sanad itu artinya makelar, gitu. Aku gak ada makelar, aku langsung. Kan dari tahun 1974 saya menulis puisi Tuhan aku berguru kepadamu. Tahun 74, aku umur selikur tahun. Dan saya benar-benar berguru kepada Allah. Terserah Allah caranya, duduk aku saya tolong guru ini gitu kan. Jadi caranya memberi saya ilmu ya monggo-monggo aja, saya ngikut aja. Seindah apapun, seenak apapun kalau itu dilarang Allah saya tidak akan lakukan. Tapi sesengsara apapun, sesusah apapun kalau itu Allah yang nyuruh saya tak lakoni kabeh. Gitu loh, teman sekalian. Itu bukan soal ilmu, bukan soal utak, tapi soal kesediaan, soal keikhlasan untuk menjalani sesuatu yang diyakini. Gitu loh, Dik. Gitu ya, nyun sewu ini ngerti ya. Jadi sekarang mulai mikir, aku kira di medsos loh ya. Mengduecaknun.com itu pun yang bikinkan teman-teman Progres, bukan saya. Ya. Dan saya tidak, misalnya saya dipertengkarkan soal minyak goreng sama Bu Megawati, aku ya orang ngerti, orang moco aku dikandani. Terus kan berarti Bu Megawati berseberangan sama saya, gitu kan kesimpulan para netizen.
Buktinya apa? Bu Megawati ikhlas sama saya dan meminta saya dan Kiai Kanjeng untuk datang ke PDIP Pusat sejak 3 tahun yang lalu dan terlaksana kemarin. Nah berikut ini nanti ada P3 minta, Demokrat minta, mungkin istana minta tapi istananya tak suruh Kadipiro aja. Mungkin ya, walau alam saya enggak tahu ya. Tapi pokoknya teman sekalian, wong Allah itu begitu sayang sama kamu dan jelas semuanya yang dia konstitusikan, yang dia regulasi, hukum-hukumnya sangat jelas kok, sebab akibatnya sangat jelas kok golek sing ora-ora iki lho. Cetha Allah iki cetha. Bahwa Allah memberi cobaan iya. Orang jur langsung sukses, terus diplomat langsung laku sedunia ya enggak. Ya tetap ada namanya ujian, namanya hidup itu ada ujian-ujiannya, dan ujian itu harus Anda syukuri toh. Wong setan yang Anda syukuri kok. Wong iblis saja Anda mesake toh, mesake iblis kayak kedarang-darang seumur hidup. Ya toh, nggoda aku ora tau kena, aku ora tau gelem. Aku tetap tidak mau digoda oleh iblis. Bahkan kalau Anda nonton drama Melungsungi yang terakhir itu semua nama-namanya Mas Tejo, semua nama pelakon di drama Melungsungi itu nama jin dan anak buahnya iblis semua. Tidak ada yang nama manusia. Jadi namanya belum pernah dipakai oleh siapapun dan didengar oleh siapapun. Saya tadi membayangkan ini gue pentas Melungsungi apik banget ini. Sini ya. Tapi itu terserah firman Allah nanti yang datang ke sini. Saya ulangi tadi terakhir sekali. Kalau air laut seluruh bumi ini dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, niscaya akan kering seluruh air laut itu untuk menuliskan kalimat Allah, sementara kalimat Allah tidak akan pernah habis untuk ditulis, meskipun air laut itu dituangkan, disoi meneh, dituangkan berulang-ulang. Walau ji'na bimithli madad. Sekarang saya tanya, kalau kamu disuruh Pak Kiai nulis Al-Quran, itu kira-kira entek mangsi piro? Pirang botol? Saember cukup ora? Saember cukup ora? Cukup tuh. Masa ilmu Allah butuh mangsi saember. Allah sendiri menyatakan seluruh air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, tidak akan cukup. Jadi kalimat Allah itu terus ada setiap hari, setiap saat. Allah berfirman terus menerus, memberi ayat terus menerus, memberi petunjuk terus menerus. Kowe teko rene iki atas petunjuk Allah semua. Allah mengabarkan kepada hatimu, kepada bawah sadarmu, kepada kamu juga tidak kenal dirimu sih. Kan ono rasa, ono perasaan, ono feeling, ono dzok, ono syuur, ada kolbun, ada fuadun, ada macam-macam lapisan-lapisan, comblongan-comblongan itu perspektif di dalam jiwamu itu. Saya ingatkan dulu waktu Anda di rahim ibu, Allah mengatakan ketika engkau pilih ayat akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan air sulbi, dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Sekarang aku takon. Jadi dulu itu Tuhan sama Anda sama saya itu pernah omong-omongan. Allah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Terus kalian dan saya menjawab, iya, aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Ono sing kelingan? Ono sing kelingan kita ngomong nang Gusti Allah tahu ditakoni terus jawab ono. Karena memori itu berlapis-lapis, ada memori atom, ada memori quark, ada memori sel, ada memori frekuensi, ada memori partikel, ada memori DNA, ada memori budaya, ada macam-macam memori. Dan yang namanya memori sejatimu adalah rohmu. Dan yang menjawab kepada Allah, bala syahidna itu rohmu. Nah, kamu tidak pernah ngurusi rohmu itu. Makanya kamu salah, orang Indonesia salah menerjemahkan jati diri, identitas jati diri. Karena jati dirimu itu rohmu, bukan kamu yang ini. Yang kelihatan. Sebab itu sudah berkali-kali kita buktikan. Itu kan pecimu, berarti kamu bukan. Itu kan pecimu, bukan kamu cuman pecimu, itu kepalamu, berarti kamu bukan cuman kepalamu. Jadi berarti duduk kowe kuwi, itu kepalamu. Badanmu juga
Bukan kamu tapi itu badanmu. Nah kamu yang sejati, yang original itu kamu yang mana? Yaitu kamu roh. Yang bersatu dengan rohnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sekalian. Sekarang kita satu nomor dari Kiai Kanjeng, kemudian kita tanya jawab ya. Takone nang Mas Edrik, nang beliau dari Lok Semawe sama ke Mbah Tejo ya. Aku sekakian ngomong ke awakmu kabeh ya. Shallallahu ala Muhammad. Ayo. Don. Doni akan membawakan satu nomor apa Don? Ada Mas. Doni ini namanya ganti-ganti, dulu Doni Simatupang, terus ganti Doni Simanjuntak, saya ini Doni Panjaitan. Kantos Palembang. Apa? Raja Guguk. Oh Raja Guguk ya. Tak pikir Panjaitan ben kowe cedak karo Pak Luhut ngono kan. Nomor apa nih Don? Mas Maiyah Bang. Maknya duwe Mars ya. Sangar ya. Jadi ada yang bareng-bareng nanti ada kata yang bareng. J. Mars kok. J. Ada yang bareng. Mungkin ada beberapa teman yang pernah dengar. Tapi kalau seandainya ada yang belum, kita bacakan dulu Mas Is liriknya. Benderang cahaya Maiyah kita, memancarlah berkah Nur Muhammadnya. Betapa terang dan bahagia keluarga dan masyarakatnya. Cerah, merdeka, serasa, biar. Soalnya di sini 5 kali. Benderang cahaya Maiyah kita, memancarlah berkah Nur Muhammadnya. Betapa tenang dan bahagia kita dan umat manusia. Cerah, merdeka, serasa, jos. Bareng-bareng ya nanti ya. Oke? Oke. Yuk. Kita memancarlah berkah Nur Muhammadnya, betapa terang dan bahagia kita dan umat manusia. Cerah, merdeka, serasa jos. Alhamdulillah wa
Pertama biar Mbak Tejo aja yang jawab soal Gusti Allah lagi gabut apa piye gitu ya. Dari kegagalan, kita belajar bahwa kesuksesan butuh perjuangan, bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilad Diplomat, arti sebuah kesuksesan.